Oke. Nah, kita langsung aja kalau enggak teman-teman biar cepet. Mohon maaf, praktikum ini kita selenggarakan secara online karena pada minggu ini, hari Rabu, Kamis, Jumat ini, lab komputer itu sedang dilakukan persiapan untuk pelaksanaan UTBK. Jadi ya kita terpaksa online, walaupun ini lebih baik ya karena sudah mendekati Lebaran. Minggu depan, minggu ketujuh, teman-teman juga seluruh perkuliahan insya Allah akan dilaksanakan secara daring, teman-teman. Kita berikan kesempatan teman-teman yang udah mau pulang kampung nih, udah mudik. Sebentar, ini suaraku masuk nggak ya teman-teman? Masuk, Mas. Masuk ya? Soalnya ini tiba-tiba tulisan Zoom-ku, Zoom is not responding gitu. Oke, thank you confirm ya. Kita ke sini sebentar ya, kita all screen deh, biar teman-teman lihat. Oke, pada minggu lalu teman-teman, aduh sebentar, share screen. Kita sudah mencoba membuat file HTML yang dimana dalam file HTML ini kita embedkan atau kita attach library 3JS. Nah, dalam membuat library 3JS, teman-teman harus membuat dulu satu persatu komponennya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar nih komponen-komponen dari 3JS. Yakni pertama kita ngebuat yang namanya tuh scene. Nah, scene ini kan seperti ruangan lah, ruangan di mana kita akan meletakkan atau memuat objek-objek 3D kita. Jadi kita tinggal const atau variabel tree scene ya caranya. Terus kita harus membuat renderer, ini adalah mesinnya yang akan merender objek 3D yang akan kita modelkan ke layar kita. Terus ketiga adalah kameranya. Nah, kamera ini juga penting teman-teman karena kita bisa melihat objek 3D dari beberapa sudut pandang atau perspektif tertentu. Nah, dalam 3JS, kamera itu ada dua, ada ortografi, jadi dia melihat tanpa secara tegak lurus tanpa perspektif atau menggunakan perspektif kamera. Nah, ini yang lebih ya 3D-nya perspektif kamera. Terus ada geometri. Geometri ini objek yang teman-teman perlu tampilkan. Yang pada minggu lalu adalah torus, cylinder, sphere, sama box. Dan terakhir, yang kelima adalah materials. Materialsnya ini pada minggu lalu kita cuma bahas sedikit, yakni basic material sama normal material. Nah, kelima komponen inilah yang teman-teman harus definisikan terlebih dahulu sebelum teman-teman nanti membuat model 3D dengan 3JS. Makanya pada minggu lalu, kalau misalnya kita cek ini ya, cek skripnya, teman-teman juga seharusnya sudah mengerjakan tugasnya. Kalau teman-teman cek, coba ya, tak buka dulu. Tag pada minggu lalu, sebenarnya ini tak buat mudah ya. Jadi kita buatnya urutan, buat scene-nya dulu, terus membuat kameranya, membuat renderernya, terus membuat geometri objeknya, yang teman-teman diminta 4 buah, lalu membuat materialnya. Nah, ini sesuai dengan 5 komponen utama yang harus ada dalam 3GS. Terus pada bagian ini, antara geometri sama material, teman-teman bisa lihat kursorku, nah geometri sama material ini digabung menjadi satu, yakni namanya mesh. Maka di sini tuh digabung jadi satu nih, gabungkan geometri dan material, namanya itu mesh ya. Terus mesh ini kita letakkan di dalam ruangan yang tadi. Jadi istilahnya kita udah pesan furnitur nih di toko. Nah, kita bawa furnitur ini ke dalam rumah kita, ke dalam ruangan kita dengan cara yang ini. Jadi mesh ini harus berada di dalam sebuah scene dengan cara tinggal scene add object 3D-nya apa. Udah. Jadi langkah-langkah inilah secara dasar bagaimana teman-teman bisa membuat 3D model dengan menggunakan 3JS. Ini yang telah kita lakukan pada minggu sebelumnya, teman-teman. Nah, pada minggu ini, teman-teman, kita akan mencoba eksplor lebih jauh terkait dua komponen tambahan. Satu yang utama, satu lagi tambahan, yakni material satu, yang kedua adalah lighting. Nah, minggu lalu udah tak spoiler bahwa pada 3JS kita bisa membuat beberapa jenis material, teman-teman. Materialnya ada banyak, ada kayak standar material, normal material, terus ada pong material, tun material, terus ada macam-macam materialnya. Nah, material ini yang kita bahas pada minggu lalu itu hanya sedikit, yakni standar material sama cek-cek. Aduh, kayaknya Zoom not responding. Halo teman-teman, bisa respon nggak ya? Bisa, Mas.
Ini aku nggak bisa. Zoom meeting is not responding. It's di tempatku kayak kursornya muter-muter gitu nggak sih kelihatannya? Zoom meeting is not responding. Coba uh, nggak mau di next slide gitu loh. Nah, nah jadi ada standar material, normal material, sama pong material. Nah, kita baru bahas sedikit teman-teman, karena beberapa material itu dia nggak akan muncul kalau misalnya kita nggak bisa berikan lighting. Contoh, pong material. Pong material itu adalah material yang kayak berpendar-pendar gitu, yang ada kayak bagian-bagian yang bersilauan atau berkilauan atau mengkilap lah. Kalau teman-teman punya kayak besi, besi yang baru gitu. Jadi bukan besi yang berkarat ya, tapi besi yang baru, dia kan kayak mengkilap gitu kan. Nah, efek mengkilapnya itu nggak akan muncul kalau kita nggak berikan satu komponen baru, yakni namanya lighting. Nah, ya benar. Jadi di 3JS ini kita bisa memberikan lighting, teman-teman. Nah, makanya kita nggak terlalu banyak membahas material pada minggu lalu, karena beberapa material itu memang nggak bisa muncul kalau kita belum bisa memberikan lighting, gitu, teman-teman. Jadi ini pada materi minggu ini, minggu 6, kita akan melanjutkan kembali pembuatan WebGL dengan menggunakan 3JS dengan tambahan komponen yakni lighting. Sorry, lighting, dan juga materials, teman-teman. Nah, nanti kita akan bukan membuat ya, tapi lebih mengkomposisikan, karena teman-teman enggak diminta membuat model 3D, tapi mendownload model 3D dari Sketchfab, terus ditampilkan di sebuah namanya itu Skybox. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa lihat dulu. Nanti teman-teman bisa ini ya, lihat ini aja, lihat zoom-nya dulu, karena ini tak cepet aja. Nanti kalau misal ada yang ketinggalan bisa tanya ke aku atau Asdos. Ini juga mohon maaf, Mas Mbak Asdosnya, yakni Mas Iman sama Mbak Nanda, kebetulan lagi ada kelas pengganti gitu, jadi nggak bisa bergabung untuk mendemokan. Jadi ini tak cepet aja, teman-teman nanti nontonin dulu, jadi biar tahu langkah-langkahnya secara garis besar ngapain dulu. Jadi mungkin ngikutin ya, biar bareng itu nanti ya setelah Zoom ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini terkait material ya, nanti bisa cek sendiri. Secara garis besar, material pada 3JS itu ada beberapa, ada 6 setidaknya. Ada basic materials, di mana basic materialsnya kita sudah pernah bahas minggu lalu, di mana di sini cuman flat aja teman-teman, flat. Jadi kita bisa memberikan color di sini, color, color. Nah, color di sini terus nanti dikasih kodenya apa. Terus selain color kita bisa kasih transparansi, opacity, wireframe, flat shading, begitu-gitu juga. Nah, itu bisa dilakukan. Kedua adalah Lambert material. Nah, Lambert material ini bedanya teman-teman nanti di bagian sini itu ada shadow-nya. Tergantung dari arah datangnya lighting. Nah, lightingnya berarti datang dari sini nih. Anggap ini sebuah matahari. Nah, dia memberikan efek ada bagian yang lebih terang dan bagian yang lebih gelap di sini. Cuman dia masih agak kasar. Jadi Lambert material itu dia struktur atau teksturnya agak kasar. Berbeda sama yang berikutnya, yakni Pong. Nah, ini tadi tadi tak ceritakan. Pong itu kayak ya kayak besi atau aluminium yang diberikan sebuah lighting. Terus ada bagian ini. Terus bisa cek bagian yang bulat ini, bulat yang kayak berpindar berkilauan ini efek dari lighting. Karena datang cahaya lighting atau light-nya dari mana. Terus ada standar material, tone material ini material yang kayak kartun, dan terakhir adalah normal material. Makanya di beberapa material seperti tiga ini, teman-teman membutuhkan yang namanya lighting. Teman-teman bisa cek di sini. Ini kan arah datang sun ya, atau lightingnya dari sini ya. Ini ke sini, set, terus ini ke sini gitu kan. Makanya beberapa material itu belum kita ekspor pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita coba explore lighting dan juga materials. Nah, ini sebenarnya penjabarannya nanti bisa tak share materinya. Ini rangkumannya ya. Lambert itu permukaannya matte, non shiny ya. Jadi kayak lebih kasar. Ini tadi lebih kasar. Ini permukaannya shiny. Kalau yang standar itu gabungan antara Lambert sama Pong dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tambahan properties. Jadi selain kita pilih tipe materialnya, kita bisa pilih beberapa properties tambahan seperti color, shininess, flat shading. Flat shading itu seperti ini nih. Ini flat shading. Jadi kalau ini yang flat shading false, ini flat shading true. Jadi kelihatan
face-nya itu kelihatan. Terus ini wireframe, mungkin teman-teman ada yang sudah juga nyobain wireframe, dan terakhir ada transparansi. Nanti cara masukinnya seperti ini. Jadi kalau umumnya kita tinggal masukin color di sini, cuma nanti kita bisa berikan properties yang lain. Nah, mungkin juga ada yang pengen tanya nih, Mas, gimana kalau misalnya kita nggak pengen memasukkan warna, tapi sebuah tekstur. Jadi misalnya box yang kita buat minggu lalu, tapi kita berikan foto diri kita sendiri, itu bisa apa enggak? Bisa. Nah, kita pakai teknik yang namanya itu UV texture mapping. Nah, mungkin teman-teman juga yang pernah pakai Blender ya, yang pakai Blender sudah sering mendengar hal ini. Ini konsepnya sama kayak di Blender, di texture mapping, di mana kita bisa memappingkan atau memetakan tekstur apapun, foto, ke dalam objek 3D kita, ke geometri 3D kita. Nah, konsepnya adalah sama seperti pada tugas teman-teman yang SVG, yang membuat peta. Kalau nggak salah kemarin siapa ya? Rian ya yang maju ya. Itu kita perlu panggil dulu teksturnya. Nah, sebagai ini kita mendefinisikan tekstur loader. Nah, teksturnya posisinya di mana? Itu di sini. Di misalnya folder, teman-teman bisa buat folder sendiri ya. Folder tekstur, tekstur, terus nanti kasih nama misalnya apa? Tekstur wall.jpg. Nah, ini nanti yang akan dipanggil ke dalam box geometri kita. Nah, ini cara di sini. Cons material new tree mesh basic materials. Kalau umumnya kita pakai color di sini, color ya. Di sini kita pakai map tekstur. Tekstur ini merujuk ke sini. Nah, tekstur ini. Makanya nanti teman-teman bisa cek hasilnya, kita akan memperoleh objek 3D yang memiliki pattern atau gambar yang unik lah, yang berbeda. Nanti saya tunjukin contohnya. Gitu. Berikutnya adalah terkait lighting. Lighting di 3GS itu banyak banget teman-teman. Ada banyak banget. Sama seperti di materials ada 6. Nah, di lighting pun juga ada 6. Nah, bedanya di sini teman-teman. Ada directional, point, spot, ambient, hemisphere, sama rectangle. Nah, kalau directional light, ini yang paling umum sering kita gunakan, itu merupakan light yang diarahkan sesuai arahnya, directional light. Nah, di sini adalah warnanya, dan di sini adalah powernya. Jadi ini kayak kekuatan intensitas cahayanya. Semakin gede, maka akan semakin terang dia. Berlaku pula untuk yang lain. Nah, nanti cara panggilnya di 3GS itu gimana? Ini beda-beda nih. Ada directional light, terus point light, spotlight, ambient light, hemisphere light, sama rectangle light. Nah, kalau directional light, dia itu kasih tuh point mengarah ke satu titik tertentu. Nah, jadi dia ngarahin ke sini. Terus kalau point light itu satu titik yang berpendar gitu, berpendar. Jadi arah sumber cahaya itu ke sini. Jadi satu titik itu jadi sumber cahaya. Sama kayak teman-teman bayangin matahari deh, matahari kan dia kemana nih? Kalau spotlight itu sama kayak directional diarahkan, cuman spot itu lebih ke mengarahkan ke satu titik atau satu spot tertentu aja, kayak ke sini. Kalau ini directional ini mengarah ke sini. Ambient itu lebih ke suasana, feels-nya. Nah, kalau hemisphere itu kita nanti bisa mendefinisikan lighting buat background sama lighting buat objeknya. Itu bisa dibedakan. Kalau rectangle ini adalah lighting yang dari rectangle. Jadi yang dalam cakupan ini nanti akan diberikan lighting. Jadi ke bawahnya. Seperti ini. Nah, ini. Gitu ya. Jadi 6 ini teman-teman bisa nanti pilih mau pakai yang mana. Terus warnanya gimana, nanti kita bisa atur sama kekuatan intensitas cahayanya. Terus nanti beberapa hal sama seperti materials. Kalau materials kan kita bisa atur nih color-nya. Tadi flat shading, ada wireframe, terus ada transparansi. Lighting juga bisa kita atur propertiesnya. Kayak posisinya gimana, warnanya, ada intensitas lampu, arah hadap, dan juga penumbra lampu. Itu bisa diatur semuanya. Oke, ini akan kita lakukan teman-teman untuk mencapai target. Teman-teman nanti akan diminta pertama menampilkan sebuah skybox, kedua menampilkan objek model 3D, dan ketiga memberikan lighting. Jadi 3 inilah yang akan kita coba praktekkan. Nah, oke, coba kita lihat ya secara garis besar. Langkah secara garis besar. Teman-teman buka Elok, nanti ya, buka Elok, terus masuk. Buka Elok di minggu 6 ini, pengenalan WebGL dengan 3JS. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa
link yang teman-teman nanti butuhkan untuk praktikum ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan cara minggu lalu, di mana minggu lalu kan kita tinggal klik 2 kali di file kita kan, langsung muncul objek 3D-nya kan. Nah, pada minggu ini caranya agak sedikit berbeda, yakni kita akan menggunakan software tambahan. Software tambahan itu namanya Service. Nah, ini. Sebenarnya bukan cuma Service, tapi ada juga UAM ini. Ini ya, UAM. Ini nih, UAM. Jadi yang nomor 7 sama 8, teman-teman nanti silakan di-download dulu tahapan pertama ya. Silakan di-download dulu dan dilakukan instalasi. Keduanya merupakan aplikasi yang free, open source, jadi nggak perlu dilakukan crack, add sebagainya. Jadi tinggal cukup download, ini tak tunjukin ya caranya. Tinggal klik open link. Ini tak close aja semua dulu deh. Open link. Ini ya, Service ini contohnya Service ya. Tinggal di scroll, scroll, terus klik download. Download ya. Terus di sini teman-teman, karena aku di sini pakai Windows, jadi maka di sini tak pilih yang exe ini, yang 68, 65,8 MB. Silakan dipilih ini. Nanti ketika diklik, dia akan otomatis ke-download aplikasi Service ini ke laptop teman-teman. Nanti dia hasil downloadnya seperti ini. Nah ini Service. Silahkan diklik 2 kali. Ini installnya seperti biasa, jadi nggak ada perlu nge-crack, nge-patch karena dia gratis. Nanti bakal tampilnya muncul seperti ini. Service. Nah, nanti cara pakainya gimana? Kita bakal buat scriptnya dulu teman-teman ya. Oke, sesudah memastikan service ini muncul, sudah diinstal maksudnya, kita perlu mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Nah, bahan-bahan berikutnya yakni teman-teman perlu mendownload yang namanya Skybox. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada penugasan minggu lalu, kita itu nggak menggunakan background, jadi backgroundnya itu hitam. Sebenarnya bisa diganti juga warna warna lain, warna putih, warna lain itu bisa diganti juga. Cuman kita akan menggunakan sebuah picture, jadi skybox. Nah, contoh skybox itu ada nggak ya di sini? Skybox. Kayak teman-teman pernah nonton ini nggak? YouTube 360. YouTube 360 itu kan kalau misalnya kita arahin HP ke segala arah, itu kelihatan bahwa memang video itu nggak ada ujungnya gitu, kayak melingkupi seluruh diri kita. Nah, itu Skybox kita pengen buat seperti itu. Nah, untuk mendownload Skybox, teman-teman tinggal klik yang di nomor 9, HDRI Heaven. Itu silakan diklik aja. Terus pilih Skybox yang teman-teman pengen gunakan di scriptnya. Silakan pilih aja bebas. Nah, di sini ada di sini ya harusnya ya, di HDRI ini. Nah, di sini. Nah, di sini teman bisa pilih berbagai macam Skybox. Sebagai contoh kita pilih yang ini ya, Bowley Park ini. Nanti silakan diklik, terus nanti silakan klik download yang di bagian sini nih. Download. Dia akan mendownload sebuah file namanya itu format itu HDR. Jadi titik HDR. High definition range ini. Nanti kita akan mempersiapkan ini nih, Skybox ini untuk diplot di uh, pas visualisasi model 3D kita nanti. Oke, sudah dua nih. Sudah install Service, sudah download Skybox. Ketiga, teman-teman perlu mencari objek 3D apa yang akan ditampilkan. Jadi bebas, caranya objek 3D-nya bisa di-download dari aplikasi website yang namanya adalah Sketchfab, teman-teman. Kayaknya sudah pernah pakai mungkin ya dulu ya. Sketchfab yang di nomor 10, silakan diklik, dan silakan pilih objek 3D apapun. Jadi terserah bebas apapun. Jadi ya silakan di search saja di sini, misalnya sebagai contoh di sini mobil ya, car, terus cari logo yang bisa di-download ini artinya bisa di-download. Oh iya, teman-teman yang belum punya akun Sketchfab, silakan buat akun dulu, karena buat mendownload ini perlu akun, dan bisa dikonekkan ke Google juga sih. Nah, sebagai contoh mobil ini ya, kita bakal download, tinggal di scroll, download 3D model. Nah, untuk format downloadnya teman-teman, nanti silakan download dengan menggunakan format GLTF teman-teman, yang ini. Yang ini, format GLTF. Oke, kita klik download. Dia bakal ngedownload format GLTF dari mobilnya. Jadi, tiga inilah yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu. Pertama, install Service, terus cari HDR, ini skybox-nya nanti. Ketiga, cari objek 3D yang akan dimodelkan di Sketchfab. Tiga itu. Jadi, tiga ini wajib teman-teman harus punya dulu. Nah, terus teman-teman, setelah memiliki tiga ini, nanti bisa cek di bagian sini, di bagian elok, di index HTML, ini silakan aja di-download file HTML-nya. File HTML ini nanti akan kita isi dengan script
kita sendiri masing-masing. Di sini teman-teman bisa cek, di sini ada file index.html. Yang baru di sini mungkin bagian ini ya nih. Kalau minggu lalu di sini belum ada. Jadi kalau minggu lalu kita langsung import library 3JS saja. Cuman di sini kita bakal import modul baru yang namanya gltf loader. Makanya tadi di download model 3D kita downloadnya format gltf ya, karena kita bakal ngeload pakai loadernya itu loader format gltf. Jadi ini import gltf loader. Termasuk ini import RGBA loader. Oke, ini ya silakan nanti di-download dan bisa digunakan. Nah, cuman di sini aku udah nyiapin skripku sendiri. Nanti teman-teman buat praktikum ini. Ini minggu 5, ini minggu 6. Oh iya, sebelum tak tunjukin skripnya, jadi baru ingat, baru tak tunjukin skrip satu lagi yang terkait UV texture mapping. Yang UV texture mapping itu teman-teman mana ya nih? Ini contoh 3JS. Ini di sini teman-teman ini seperti biasa ya. Ini contoh UV texture mapping ya. Jadi bukan yang praktikum ini. Bukan praktikum yang diminta, cuman ini pengen nunjukin ke teman-teman UV texture mapping itu gimana. Jadi ini seperti minggu lalu, buat scene, buat kamera, buat renderer, buat objeknya apa. Ini pakai box misalnya sebagai contoh. Nah, kalau minggu lalu kita kan definisikan di sini ya materialsnya apa yang mau dipakai. Nah, di sini coba tak ganti nih pakai tekstur. Nah, jadi const tekstur di sini. Nah, di sini teman-teman kita bisa pakai gambar yang kita definisikan foldernya sendiri. Jadi misal foldernya ada di folder tekstur, garing, wall, itu bisa dipanggil di sini. Nah ini, nanti kita seperti biasa menggabungkan material dan objek, masukkan ke dalam scene, dan berikan lightning. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kan gambarnya. Nah, ini gambarnya ya, ini gambar yang akan kita masukkan ke boxnya. Terus hasil dari kotaknya seperti ini. Nah ini, beda ya, beda sama minggu lalu. Minggu lalu kita kasihkan color aja, kalau ini tekstur ini kita bisa memberikan gambar random bebas. Nah gitu. Ini sebagai contoh yang sekaligus ya, terkait yang lighting. Ini ambient lighting ya, ini ambient lighting, ini warnanya FFFF, ini artinya putih, warna putih, ini intensitasnya, tak gedein misalnya 10 ya. Coba kita lihat, jadi lebih terang ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa kita atur-atur sendiri intensitas cahayanya. Ini contoh yang UV texture mapping. Nah, untuk yang minggu ini, kita bakal pakai model 3D yang sudah download, teman-teman. Jadi, mana tadi ya? Yang sudah download itu tadi, dua ini ya tadi ya, yang sudah download, silahkan dibuat folder sendiri, misalnya tak kasih nama future car. Ini ya silahkan dipilih, dibuat sendiri. Terus, nah di sini teman-teman, tak folder dulu yang namanya tekstur. Tekstur ini nanti akan memuat file HDR ya, file HDR ya, hasil dari download dari HDRI Heaven. Tekstur. Terus yang ini tak kasih nama, sebentar, kita lihat contekan. Oh, GLTF. Wah, Zoom akan berakhir 10 menit. Oke, GLTF. Tak kasih nama GLTF di sini. Di sini silahkan di unzip aja. Extract to here ya, extract here ya. Jadi ini filenya, aduh, mana tadi? Sebentar, ini tak ekstrak ulang ya. Ini tak ekstrak ulang aja. Ekstrak here. Ini scene sama scene GLTF ini ya. Aduh, ini tak masukin ke GLTF. GLTF. Terus, sebentar, kita cek dulu ya. Oh, ada folder tekstur ternyata teman-teman. Ini folder tekstur, tak masukin aja langsung ke sini, GLTF. Nah, oke, ini pokoknya intinya file model 3D-nya yang tadi ini di-download, diekstrak, dimasukin ke dalam folder ini, GLTF. Jadi ini isinya ini adalah isi dari hasil downloadan, ya. Oke ya. Terus, yang textures, ini diisi dengan file
HDRI Heaven. Jadi yang HDR tadi aja. Jadi ini salah ini. Oke, terus teman-teman ini tak kasih tunjuk skripnya. Skripnya sebenarnya teman-teman bisa download di Eloka juga, cuma ini tak masukin dulu. Nah, ini indeks HTML ini yang akan kita run. Nah, kalau teman-teman nge-run indeks HTML-nya ini langsung, maka dia nggak akan jalan karena dia butuh server lokal, butuh service. Coba ya tak buka ya, indeks HTML ini zoom-nya tak record, jadi teman-teman bisa cek, bisa sambil di pause ya, nanti buat ngeliat ini tak scroll pelan-pelan, buat scene, buat kamera, buat renderer, buat kontrol. Nah, di sini buat tekstur skybox, silakan. Ini tadi nama foldernya kan textures. Ini tak ganti tadi textures ya bener ya? Oke bener. Nama filenya ballaway part 4K. Oke kita masukkan ballaway 4K. Masukkan ke sini. Ini untuk skybox. Terus ini objeknya. Nah ini harusnya bener nih di folder GLTF, scene GLTF. Kita cek dulu. Folder GLTF, scene GLTF, oke sudah benar. Terus lighting, nah ini nanti teman-teman silakan explore. Bisa dipakai 66-nya, ada directional, spot, ambient, hemisphere, dan lain-lain. Nanti silakan dicari mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman. Ini merupakan script untuk posisi lampu, posisi lightingnya. Terus jangan lupa setelah dibuat di add ke dalam scene-nya ya di add. Ini silakan nanti ya, pas di Zoom ini pas video ini nanti tak share rekaman video Zoom-nya, jadi nanti silakan di pause terus silakan ditambahkan anime. Oke, ini kalau misalnya kita run ya, kalau misalnya kita run, itu dia nggak akan muncul teman-teman. Ini kan kalau minggu lalu kan kita langsung run ya. Nah, dia akan muncul, kita perlu menjalankannya itu di service. Nah, silakan buka service-nya nanti, terus klik yang ini, dan pilih folder yang tadi, misalnya tadi future car ya. Select folder, nanti klik start aja, start. Terus klik launch browser. Nah, memang agak loading ya, sorry agak lama. Nah, ini nanti hasilnya teman-teman, jadi ini model 3D-nya. Nah, nanti, ini aku salah, lighting-nya terlalu gede, sorry, kita kecilin sedikit lighting-nya, ini 10 aja. Terus kita ulang lagi. Nah, nanti silakan teman-teman atur lighting-nya gimana, posisinya gimana, terus objek model 3D-nya gimana. Nah, termasuk ini terakhir ya, ada tahun lalu itu ada juga yang membuat file skybox-nya ini yang di pinggir yang di luar ini skybox-nya ini menggunakan foto temennya. Jadi kita itu bisa buat file HDR sendiri. Nah, aku lupa nama websitenya, cuma cari aja di Google HDR create HDR from photo. Nah, jadi nanti di pinggir-pinggir ini kita bisa buat HDR muka kita atau muka teman-teman kita gitu. Nah, gitu. Nah, inilah adalah praktikum yang diminta pada minggu ini. Jadi ada skybox-nya, yang pinggirnya yang tadi kita download dari Heaven, ada model 3D-nya, dan ada lighting-nya. 3 itu teman-teman, yang akan kita cobakan di minggu ini. Mungkin itu teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tugas dan praktikumnya. Jadi kita ulang sekali lagi. Pertama, download dan install Surface, download uh, uh, dan download file HDRI Heaven, terus download objek 3D dari Sketchfab. Nanti silakan diikutin skripnya, bisa dilihat di video, terus tambahkan lighting, dan nanti run seperti di Surface. Nah, ini jadi ini custom ya nih. Ini kan di HDRI Heaven nggak ada nih foto paslon nih, nggak ada kan, ini tak buat sendiri nih. Ya cari aja di Google. Terus ada aku tahu. Oke, mungkin itu karena udah mau habis ini kayaknya waktunya billingnya, belum nambah lagi ke operator warnet. Mungkin ada yang ingin, ya waktunya masih 4 menit teman-teman ternyata, 4 menit lagi. Gitu, ada yang ingin ditanyakan? Apa ya, aku juga lupa ya, dulu tuh Iman, temennya Iman, create HDRI from image. Ya ini alternatif ya, kalau teman-teman nggak pengen repot, ya silakan pakai HDRI Heaven. Tapi kalau misalnya pengen berkreasi nih, foto teman-teman satu angkatan, wah mau dijadikan skybox seperti ini, karena kan pinggir-pinggir ini apa skybox yang pinggir-pinggir itu bisa juga. Ini silakan dicari lah. Terus nanti nanti tinggal ganti di sini teman-teman nih, mana ya? Nih skybox. Ini buat ngatur skybox-nya. Jadi perhatikan di sini tak buat folder baru nama textures, terus ini nama file HDR-nya. Ya ini nanti ya diikutin aja lah pokoknya yang ini.
Ini ketentuan dari sononya. Terus yang ini adalah meload objek 3D-nya. Nah, di sini teman-teman bisa diatur skalanya. Ini skala sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi ini satu-satu. Bisa teman-teman ganti, digedein, atau dikecilin. Kalau dikecilin kan berarti 0, sekian nih, 0,5, 0,5, 0,5. Atau digedein, 2,2,2. Terus jangan lupa di-add ke dalam scene kita. Jadi pokoknya apapun yang ditambahkan di dalam 3JS harus di-add ke scene. Seperti itu. PK-nya itu, ini nanti silahkan diikutin aja yang bagian ini karena import library. Ini diikutin aja, nih membuat scene, membuat kamera, posisi kamera juga silahkan diatur posisinya. Ini renderer, default, ini nggak usah diganti. Controls, ini adalah ini kecepatan kita untuk nge-orbit ini sebenarnya teman-teman. Ngegerak-gerakin yang tadi, yang ini. Atau nge-zoom in, zoom out, itu juga bisa diatur teman-teman, kecepatannya di sini. Terus ini skybox-nya tadi, terus ini objek 3D. Nah, di sini teman-teman harus menambahkan lighting, teman-teman. Silakan bisa menambahkan satu atau lebih. Jadi bisa dipilih nih, bisa point light, hemisphere light, directional light, spotlight, rectangle light. Silakan dipilih bebas. Atau mau nambahkan ke semuanya itu juga boleh, 6-6-nya. Ditambahkan warnanya seperti apa, intensitasnya gimana, gitu. Nah, untuk keterangannya itu teman-teman silakan cek di ini ya 3JS ya, karena ini tadi yang sampaikan hemisphere itu warna lighting di background sama lighting di objek itu bisa diatur, posisinya di mana, terus ditambahkan ke dalam scene-nya. Oke ya, yang di bawah ini ya diikutin aja, nggak perlu diubah. Mungkin itu 1 menit terakhir, yang belum absen silahkan absen, atau ada yang ingin tanyakan terakhir. 1 menit 30 detik lagi. Sudah cukup jelas teman-teman tugasnya? Tugasnya ya 1 minggu ke depan, deadline-nya Rabu malam seperti biasa. Download dan install Surface, download HDRI Heaven, Skybox, atau buat sendiri juga boleh. Download model 3D, bebas apapun itu. Formatnya GLTF, jangan lupa. Terus kopas script-nya yang tadi tak share di Zoom ini, dikopas, dan dipastikan posisinya benar nih, posisinya. Posisi folder teksturnya, posisi folder 3D-nya itu benar. Mungkin itu teman-teman, yang belum absen atau belum bisa absen, nanti silakan hubungin aku, nanti tahu. Iya, nanti akan bagikan share recordnya. Nanti silakan dipantengin aja, grup akan dibagikan. Mungkin itu, kalau misalnya belum ada absen atau galat, nanti hubungin aku aja, nanti tambahin secara manual. Ini karena sudah habis nih, 40 menit nih, soalnya Zoomku nggak premium nih. Tak tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di praktikum minggu depan. Terima kasih. Recording stopped.